Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring Al-Islam bersama saya, Bu Siti Muawana. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Makna Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma, bentuk jamak dari kata al-ismu yang berarti nama-nama, dan husna, bentuk jamak dari al-hasanu yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik dan indah. Adapun secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun untuk kali ini kita akan hanya membahas 7 nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Karim. Dari segi bahasa, Al-Karim berasal dari kata karoma yang bermakna kemuliaan. Sebagai asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karim berarti yang maha mulia. Dengan sifat Al-Karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang banyak memiliki kemuliaan. Nama Al-Karim menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal. Yang pertama adalah Allah itu mulia zatnya. Ia tidak memiliki cacat dan kekurangan. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulia dalam sifatnya. Ia tidak memiliki sifat jelek sedikit pun. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulia dalam perbuatannya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bermanfaat bagi makhluknya. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang batil atau sia-sia. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan berbagai hikmah bagi kehidupan alam semesta, termasuk kondisi yang menurut manusia adalah sesuatu yang tidak diharapkan, seperti kecelakaan, bencana alam, atau musibah yang lainnya. Al-Mu'min. Al-Mu'min berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mu'min berarti maha pemberi rasa aman. Dengan sifat Al-Mu'min menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Rasa aman itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menjadikan jiwa yang tenang bagi orang-orang yang mengingatnya, dan dia pula juga yang menjadikan hati manusia merasa gelisah, takut, dan cemas bagi yang mengingkarinya. Al-Wakil. Kata Al-Wakil berasal dari kata wakalah yang pada dasarnya memiliki makna mewakilkan atau mengandalkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Dengan nama Al-Wakil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Orang yang mempercayakan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki keyakinan bahwa semua urusan dapat diselesaikan dengan sebaik-baik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Matin. Al-Matin berarti maha kokoh, dapat pula berarti yang maha kuat. Semakna dengan Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, dan Al-Qadir yang maha mampu atau berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuat dan maha kokoh, sehingga tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kekuasaannya. Dengan nama Al-Matin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluk tanpa ada satupun yang dapat menghalanginya. Dia dapat memuliakan siapa saja yang dikehendaki serta menghinakan siapapun atas kehendaknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup menolong siapapun, dan Dia menghendaki dan menjerumuskan siapa saja yang Ia inginkan. Al-Jami'. Al-Jami' berasal dari akar kata jama'a, artinya mengumpulkan. Dengan nama Al-Jami' berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengumpulkan atau menghimpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghimpun apapun yang dikehendakinya. Seluruh isi alam semesta ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tertib dan rapi. Benda-benda langit dan bumi dikumpulkan serta beredar sesuai dengan tugasnya masing-masing atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dikelompokkan ke dalam suku-suku dan bangsa tertentu, dan pada hari akhir nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun mereka di padang mahsyar. Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Secara bahasa, Al-Adl berasal dari kata adala yang berarti lurus atau sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dan keadilannya bersifat mutlak. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak pula dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdasarkan ilmunya yang luas sehingga tidak mungkin salah. Berbeda dengan keadilan menurut manusia yang berdasarkan pada ilmu yang terbatas dan belum tentu selalu benar. Adil juga dapat dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Al-Akhir. Al-Akhir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal ketika semua makhluk hancur. Kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Sifat kekal hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak kekal. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekal surga dan neraka serta apa-apa yang ada di dalamnya. Namun demikian, sesungguhnya zat dari makhluk tersebut adalah fana atau sementara, karena sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekekalan yang terbatas sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang makna Asmaul Husna dan juga beberapa Asmaul Husna yang sudah kita bahas. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan keberkahan sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.